Ini basis non-muslim di Jakarta itu turun yang daripada pendukung Ridwan Kamil. Karena wakilnya PKS. Nah, tetapi begitu Pram dan Rano Karno mendapatkan dukungan dan bahkan kampanye Anies, saya yakin basis-basis non-muslim itu akan berkurang yang mendukung ini. Kalau menurut saya, ya memang sudah begitu gitu. Sudah yang satu naik, yang satu turun begitu. Tapi tolong dievaluasi aja. Kalau nggak setuju sama saya dua pandangan ini. Evaluasinya tanggal 17. Iya, maksudnya pandangan ini, ya, nah, boleh bisa dilihat gitu. Dan ada satu hal yang menarik dengan Anies mendukung Pramono datang kampanye ya kemarin ya, itu membangunkan macet tidur. Selama ini Pramono itu mengesankan dia juga dekat sama Jokowi dan Prabowo, betul ya Mas ya? Ya, teleponnya apa gitu. Sekarang udah susah lagi dengan adanya Anies. Macam tidurnya itu yang sambil tidur tenang-tenang namanya Jokowi dan Prabowo. Ya, dan ini konsolidasinya cepat. Percayalah sama saya. Ini konsolidasinya cepat. Jadi saya berterima kasih kepada Mas Anies yang sudah mendukung Pramono dan Rano karena membangunkan macam tidur, dan ini akan membuat better komando dalam beberapa hari. Dan saya percaya pendukung PDI nggak akan 81% solid. PDI di Jakarta itu waktu pilpres, waktu pilek turunnya jauh di Jakarta. Kalau nggak salah dari berapa ya? 25, 20, 15. Ya, jauh, tapi saya jauh ya, jauh turunnya jauh. Makanya tidak jadi ketua DPR lagi. Kan begitu. Karena pendukung PDI juga banyak yang memilih Prabowo karena mengikuti Jokowi, termasuk saya. Ya, saya adalah pemilih PDI, anggota PDI yang pamit dari PDI karena memilih mendukung pilihan Jokowi, yaitu memilih Prabowo dan Gibran. Dan saya yakin dengan Jakarta yang sangat heterogen, sangat diperlukan pemimpin yang rukun, yang nggak suka marah-marah, yang nggak suka darah tinggi. Yaitu menurut saya adalah Jokowi dan Prabowo yang memberikan contoh kerukunan, kekompakan, kerukunan. Mereka berdua bersaing keras waktu pilpres 2014 dan 2019. Bersaing sangat keras. 2019 Jokowi menang, Prabowo kalah. Gerindra kalah dari PDI. Jokowi mengajak Prabowo menjadi menterinya, bahkan dikasih menteri pertahanan yang sangat strategis. Dan saya dengar langsung daripada Jokowi, cukup banyak pendukung Jokowi yang setuju. Kok masih lawan jabatan yang strategis? Saya juga dengar langsung dari Pak Prabowo. Beberapa pendukungnya menganggap dia pengkhianat karena mau bergabung sama Jokowi yang 2 kali bertemu. Tapi untuk persatuan kesatuan Prabowo mau, walaupun dimaki-maki sebagian kecil pendukungnya. Jokowi juga begitu, walaupun ada pendukung yang nggak setuju merangkul Prabowo, tapi dilakukan untuk kerukunan. Nah, kalau bicara kerukunan, itu artinya Jakarta yang sangat heterogen dari agama, suku dan etnis memerlukan figur seperti Jokowi dan Prabowo. Dan dalam politik, partai penting, tetapi dukungan penting. Tadi sudah dijelaskan bagaimana dukungan Jokowi kepada Prabowo itu mempengaruhi pilihan pemilih PDI. Betul Mas Burhan? Ya. Dukungan Prabowo Jokowi kepada Prabowo mempengaruhi pilihan pemilih daripada PDI yang tidak solid mendukung Ganjar. Makanya Ganjar kan paling kecil di Jakarta. Berapa sih Ganjar? Sampai 20 ya? Enggak, di bawah 15. Ya, jauh sekali. Bahkan suaranya partai PDI lebih tinggi daripada Ganjar. Ya. Betul ya? Betul ya? Hasil 2024 pemilih PDI dan pemilih Ganjar lebih tinggi mana? Lebih banyak pemilih PDI. Nah, sudah turun, nggak semua juga pemilih PDI memilih Ganjar. Nah, saya berani mengatakan itu
dengan tadi historical tadi bahwa pemilik dukungan kepada partai juga dipengaruhi oleh dukungan dari tokoh-tokoh termasuk di partai itu. Ya, contoh Pak Jokowi selama ini terafiliasi dengan PDI, tapi begitu Pak Jokowi berani mengambil keputusan, termasuk kami yang mengikutinya, mendukung Pak Prabowo, sebagian mendukung PDI itu mengikuti pilihan Pak Jokowi, mendukung Prabowo Gibran, dan itu membuat suara pendukung Ganjar turun, termasuk pemilih PDI yang memilih Ganjar. Buktinya kata Mas Burhan tadi, pemilih PDI lebih banyak daripada pemilih Ganjar, gitu Mas ya. Jadi saya berani mengatakan itu, saya bergerak di basis-basis non-muslim Jakarta, terus terang aja. Saya hari ini akan ajak Ridwan Kamil ketemu dengan anak-anak muda, ketemu dengan pendeta-pendeta, ketemu hamba Tuhan, dan saya lihat Ridwan Kamil punya track berani menghadapi radikalisme di Jawa Barat dan mempermudah perizinan rumah ibadah. Dan itu kita akan sampaikan. Hari ini, malam ini kita akan buat kontrak politik. Ridwan Kamil berani menghadapi radikalisme di Jakarta, dan Ridwan Kamil berani mempermudah untuk perizinan rumah ibadah. Untuk berdasarkan track record, bukan meyakinkan saja, karena memang Ridwan Kamil punya track record itu. Dari situ saya berani mengatakan, saya ingin nanti kalau Mas lakukan survei, pemilih PDI mungkin masih mayoritas ke Pramono dan Prano, tapi tidak sebesar itu. Apalagi kalau Pak Jokowi makin kencang terbuka mendukung daripada Ridwan Kamil, dan itu bukan apabila sudah pasti. Saya sudah bicara dengan Pak Jokowi, dia akan gerakan hadir dan habis-habisan mendukung Ridwan Kamil. Kalau Pak Prabowo, beliau ketua umum partai saya, hari ini saya cuti sebagai menteri untuk mendukung Ridwan Kamil di 5 titik, ya 5 titik yang kami jaringan kami, terutama jaringan non-muslim. Jadi Mas, menurut saya ini Mas sangat dinamis dan semuanya margin error. Kalau menurut saya, analisa saya, putaran kedua akan terjadi di Jakarta. Ya, menurut saya, putaran kedua, boleh catat aja ya. Putaran kedua akan terjadi di Jakarta, dan pada akhirnya Ridwan Kamil yang menang. Itu prediksi saya, karena tadi konsolidasi terjadi. Makanya suaranya Prabowo makin lama makin turun, karena pendukung Prabowo dan pendukung Jokowi konsolidasi. Kemudian pemilih-pemilih non-muslim mulai meninggalkan Rano Karno karena didukung Anies, meninggalkan Pramono karena didukung oleh Anies. Ini kan baru terjadi belakangan. Nah, jadi itu pendapat saya. Yang penting kita bersaing secara sehat, ya, dan kita tahu peta politik Jakarta seperti apa, dan kita sportif, ya, kita bersahabat, bersaudara dalam persaingan dan dinamika politik dan demokrasi. Terima kasih. Terima kasih. Sorry, saya jam 5 mesti jalan. Kalau ada pertanyaan boleh nggak? Untuk kampanye ya? Iya. Mungkin didahulukan ya, karena beliau waktunya capek.